Shalom Bapak Ibu, Eh, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita membaca Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dan kita akan menghubungkannya dengan masa raya minggu-minggu Prapaskah. Ada beberapa catatan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ikan apakah yang menelan Yunus? Ini menarik untuk kemudian digali sehubungan dengan beberapa pertanyaan orang, mungkinkah ada ikan yang dapat menelan manusia, lalu manusia itu tidak mati, ikan apakah yang kemudian manusia bisa ada di dalam perutnya? Kalau menggunakan teks asli itu dak gadol. Kata dak gadol ini diterjemahkan oleh King James Version itu dengan istilah great fish, ikan yang besar. Jadi bukan ikan paus, tidak disebutkan jenis ikan apapun yang menelan Yunus. Kalau kadang kita temui di PA, pelayanan anak, menyebut ikan paus, enggak. Yang benar adalah dagol, a great fish, ikan yang besar. Lalu pertanyaannya, adakah ikan yang mungkin menelan manusia? Perutnya bisa ada manusia di dalamnya. Menurut saya baca di sini, Australian Zoological Handbook dari karya G.P. Whitley di Sydney, Australia, itu menyebutkan bahwa di lautan Australia itu ada 2 jenis ikan yang sangat memungkinkan untuk menelan manusia. Antara lain ada hiu putih, lalu juga ada ikan paus sperma. Nanti Bapak Ibu kalau iseng-iseng bisa lihat tentang ukuran dari ikan paus sperma itu. Tapi kita nggak bicara soal itu. Karena kalau kita bicara soal itu, orang kemudian menggiring ini hanya kisah dongeng belaka yang tidak mungkin terjadi, ini cuma karangan. Tapi menarik perhatian saya kalau itu karangan, itu bukan peristiwa nyata, tidak ada ikan yang menelan Yunus. Bapak Ibu perlu membaca Matius pasal 12 ayat 40. Di Matius pasal 12 ayat 40, Tuhan Yesus mengutip peristiwa Yunus ini. Kalau itu cuma hayalan, itu cuma isapan jempol belaka, ribuan tahun kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, Tuhan Yesus menceritakan ulang kisah ini dalam Matius pasal 12 ayat 40. Maka sudah pasti itu menjadi kisah yang diterima oleh kalangan Israel pada waktu itu, termasuk oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai kisah real. Kisah yang bukan hanya karangan belaka, itu memang peristiwa yang pernah terjadi. Walaupun ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Ikan manakah, bagaimana mungkin manusia hidup, dan seterusnya. Orang melupakan aspek penting tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oke, ini catatan saya yang pertama Bapak Ibu untuk Yunus pasal 2 sampai ayat yang ke-10. Yang kedua, saya tertarik ketika membaca ayat 2 isi doanya dalam perut itu sampai ayat yang ke-9, ayat 2 sampai ayat yang 9 pasal 2 kitab Yunus itu, Bapak Ibu tidak boleh membacanya begitu saja. Bapak Ibu harus membayangkan step by step, tahapan-tahapan ketika dia dilempar. Kan kalau baca pasal 1 itu, ayat 11, lemparkanlah saya. Sebelumnya dia tidak malu, saya seorang Ibrani, dia bilang begitu di pasal 1. Saya takut akan Tuhan, tapi saya kabur. Yunus tidak malu dan dia jujur. Lalu apa yang harus kami lakukan? Lemparkan saya. Nah, sejak dari situ Bapak Ibu harus menangkap bingkai demi bingkai peristiwa itu, tahapan demi tahapan. Bapak Ibu bisa membayangkan ketakutan seorang manusia yang dipegang tangannya sama kakinya, baru mulai digoyang dan dilempar. Dan saudara bisa membayangkan ketakutan macam mana ketika samudra yang besar itu bukan ikan besar yang telan lebih dulu, tapi ditelan dulu
oleh laut. Kenapa saya bilang oleh laut? Karena dia menyebut tentang beberapa kalimat yang luar biasa. Contohnya ayat 5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lihat ini. Lumut lautan membelit kepalaku. Dia mungkin menggap-menggap lah. Kesulitan bernafas dalam air dan seterusnya. Saya membayangkan atas ada satu frame barangkali dia pingsan barangkali karena kehabisan oksigen atau apa, saya nggak tahu. Lalu tiba-tiba Tuhan memerintahkan ikan itu menelannya. Baru sampai ke titik itu. Tapi sebelum sampai ke ikan itu kita harus membayangkan betapa dia mengalami titik nadir kehidupannya. Orang bilang setengah mati atau hampir mati atau dalam sakratul mautnya itu. Sampai dia berani berkata, telah kau lempar aku ke tempat yang dalam, ayat 3, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala geloran gelombang. Harus membayangkan peristiwa itu, kepanikan yang amat sangat. Detik-detik menuju kematian. Sampai kemudian dia menyebut tentang dunia orang mati, tenggelam di bumi paling dalam. Jadi sebelum dia ditelan ikan, menurut saya dia sedang mengalami sakratul maut dulu. Dia mengalami kondisi mau mati dan tidak mau mati di situ. Di antara hidup dan mati. Dia tercekik luar biasa. Orang yang tenggelam sudah harus membayangkan itu. Nah, di saat itu, barangkali di titik nadir itulah, dia mulai secara roh, saya tidak tahu, atau dalam alam pikiran yang setengah sadar ketika dia tertutup mata dan lunglai. Lalu ikan besar menelannya itu. Lalu kemudian dia mulai menaikkan doanya. Jadi baru tahap itu Bapak Ibu, wow itu saya sedang membayangkan deritanya Yunus waktu itu. Oke, ini catatan saya. Yang kedua tentang doanya. Yang ketiga, tolong lihat ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Aduh, Bapak Ibu, kalau baca ayat yang keempat ini, ada sakit dan siksa yang lebih luar biasa dari tenggelam. Ada sakit dan siksa yang luar biasa dibanding ditelan ikan. Ada siksa dan sakit yang luar biasa menyakitkan dibanding berada di antara dunia orang mati. Siksa dan sakit apa itu? Tolong lihat ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang langit bait-mu yang kudus? Ini di ayat 4. Bagi saya pusat derita Yunus adalah ketika kau bukan lagi, aku tidak berkenan kepadamu. Ketika dia terusir dari hadapan Allah. Ayat 4 bagi saya adalah pusat derita yang luar biasa seorang Yunus. Bukan soal siksa tercekik, tidak bisa bernafas di dalam air. Tapi dia merasakan sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa itu? Dihempaskan dari hadirat Allah. Tuhan gak berkenan lagi kepadanya. Oh, saya menyebut itu kematian yang sesungguhnya. Ketika Allah sang sumber kehidupan tak berkenan lagi. Tidak berkenan lagi pada Yunus. Makanya kalau Bapak Ibu membaca doa-doanya, kerinduannya adalah berada di bait. Berarti berada di sekitar hadirat Allah. Dikenankan lagi. Diampuni lagi dosanya. Tuhan kembali merangkulnya. Tuhan kembali berkenan kepadanya. Oke, ini catatan yang ketiga. Yang keempat, ketika mengalami suasana yang luar biasa dari panik terombang-ambing sampai terlempar dia, tenggelam dia sampai kemudian ditelan oleh ikan itu, saya tertarik di ayat 7 dan ayat yang ke-9. Isi doa ini adalah ungkapan seorang yang bukan hanya mati secara jasmani, hampir mati, tetapi juga secara spiritual, kerohaniannya. Lihat ya, ayat 9. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus.
Ketika dia mengalami susah itu dan kesulitan itu, dia tidak berkata, Tuhan, kalaupun saya salah, masa iya sih salah ini membuat engkau lupa tentang hal-hal baik yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya sebagai seorang nabi. Kalaupun saya buat salah, ini kan cuma soal Niniwe. Masa iyakah penghukuman seperti ini? Enggak, Bapak Ibu. Yang dia serukan bukan mencari pembenaran. Yang dia serukan bukan untuk membela diri. Tapi kalau saudara membaca ayat 7, ya ampun. Ada kesan yang cukup kuat. Saya salah, Tuhan. Saya salah. Saya cuma rindu satu hal. Dalam letih lesuku, saya cuma ingat Engkau. Terimalah aku kembali. Biar doa ini naik dalam kekudusan. Saya menangkap ayat yang ke-7 itu ada kegersangan spiritual ketika dia jauh dari Allah. Sampai jeritannya cuma satu, yaitu biar saya ada di bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu, orang yang buat kesalahan di hadapan Allah, orang itu akan dikejar rasa salah luar biasa. Dan derita yang paling besar itu adalah derita ketika Tuhan menjauhi. Ketika Tuhan pasang jarak. Ini sebenarnya situasi yang sedang dialami oleh Yunus pada waktu itu. Lalu ayat 9, tadi ayat 7, ayat 9, dia nggak berbangke-bangke tadi saya bilang. Saya terkejut kenapa ayat 9 itu seperti itu ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan. Dia seakan punya keyakinan pengampunan akan dapat. Pengampunan akan dapat. Maka pertama yang saya bikin adalah saya akan persembahkan korban syukur. Lalu akan kubayar nasarku. Apa nasarnya? Yaitu menggenapi apa? Tuhan, pokoknya kalau saya selamat, saya akan ke Niniwe. Saya akan sampaikan ke Niniwe. Jadi, saya menyebut klimaksnya luar biasa. Saya percaya, saya akan diselamatkan. Dimuntahkan dari ikan ini. Maka hal pertama yang saya buat adalah, saya akan naikkan syukur. Lalu dalam naikkan syukur itu, saya akan bayar nasarku. Janji kepada Tuhan. Saya akan ke Niniwe dan memberitakannya. Maka ketika Bapak Ibu baca ayat 10, Tuhan langsung berfirman ke ikan besar itu, muntahkan dia. Dan kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, betul kan? Dia pergi menyampaikannya, walaupun pasal 4 yang dihotbahkan oleh Vikaris kemarin. Aduh, dia cemburu luar biasa untuk keselamatan orang. Karena memang dia benci luar biasa Niniwe. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman kita. Bapak Ibu, kita sudah memasuki masa-masa raya Prapaskah. Masa ini adalah masa persiapan bagi Bapak Ibu dan saya merenungkan segala dosa dan kesalahan kita. Merefleksikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di tengah tingkah laku yang tidak benar kita di hadapan Allah. Minggu-minggu Prapaskah adalah minggu-minggu pertobatan untuk menyesali dosa sebelum memasuki masa Jumat Agung dan kemudian mensyukuri peristiwa Pesak atau Paskah, peristiwa keselamatan nanti. Saya kira seperti Yunus lah, firman Tuhan ini mau mengajak kita. Minggu ini kita tidak sedang mencari pembenaran. Tapi minggu-minggu Prapaskah ini, kita merindukan dibenarkan. Bukan pembenaran, dibenarkan. Dan untuk dibenarkan, kita mengaku salah dan dosa. Menyadari ini salah, mengaku kesalahan, minta ampun. Yohanes pasal 8 bilang ada tahap terakhir, dan tidak berbuat dosa lagi. Maka hal pertama saya mau ajak begini kepada Bapak Ibu. Mumpung ini baru awal minggu Prapaskah ya, kiranya ada waktu bagi Bapak Ibu sekeluarga barangkali untuk duduk bersama, berkisah dan bercerita, bercakap dengan keluarga, dan membicarakan beberapa titik lemah dan kesalahan di hadapan Tuhan. Untuk saling melepaskan pengampunan, tapi juga untuk komitmen penyesalan terhadap dosa. Kalau di teman-teman gereja lain ini sudah mulai juga
proses doa, puasa dilakukan. Saya kira penting untuk masuk ke tahap itu ya, seperti Yunus. Doa pengakuan, ini kan doa pengakuan, doa penyesalan, doa mohon ampun, doa mohon dipulihkan di hadirat Allah. Mohon agar tidak dicampakkan. Bagi saya, minggu-minggu prapaskah adalah minggu-minggu koreksi diri bagi Bapak Ibu dan saya. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, penting derita yang terbesar bagi tiap orang adalah ketika Tuhan melemparkan kita bukan ke dalam laut seperti Yunus, tapi melemparkan kita terusir dari hadapan mata Tuhan. Ayat 4. Dosalah yang membuat kita terusir di hadapan Tuhan. Itu mestinya dipandang sebagai derita spiritual yang tidak terbayangkan. Yang Yunus ekspresikan luar biasa di ayat 4. Maka hal kedua ini dalam rangka mawas diri di poin 1, penyesalan terhadap dosa, kita diingatkan. Harga yang dibayar dalam perbuatan salah, saya dan Bapak Ibu adalah terlempar dari hadapan Allah, dari mata Tuhan. Dan itu adalah sebuah kengerian. Tuhan Yesus mengutip kisah ini, Matius pasal 12 itu, menyebut bahwa seperti Yunus ada 3 hari di perut ikan, demikian anak manusia 3 hari di dalam perut bumi, menyebut tentang kematiannya, bahwa pengorbanan Kristus juga menjadi proses perenungan Bapak, Ibu, dan saya tentang sebesar apapun dosa itu, tidak pernah mengurangi kasih karunia Allah. Kenapa Yunus nggak malu untuk ngaku dosanya, lalu berbalik kepada Tuhan dalam penyesalan? Karena Yunus tahu, kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang, sebesar apapun dosanya. Niniwe sekalipun beroleh kasih karunia, maka tahap 3 ini saya mau aja Bapak Ibu sampai ke titik itu. Siapapun Bapak Ibu, yang barangkali mulai terbayang dan teringat tentang kesalahan masa-masa lalu, berbagai hal yang kita buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berdamailah dengan masa lalu, saudara. Ingat hal ini. Sebesar apapun salah dan dosa kita, tidak pernah mengurangi kasih karunia Allah. Makanya dia cari hadirat Tuhan. Dia cari bait. Ini yang ketiga. Keempat dan yang terakhir. Tidak perlu cari pembenaran diri. Nggak ada yang benar di hadapan Tuhan. Roma pasal 3, ayat 10 dan 11 bahkan seterusnya. Di kolong langit ini tidak ada yang berbuat benar. Semua telah berdosa. Semua telah berlaku salah. Tidak ada. Bapak, Ibu, dan saya, siapapun kita. Maka yang kita cari bukan mau pembenaran diri. Yang kita cari adalah, Tuhan, benarkanlah aku dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ayat 7 dan ayat yang ke-9 adalah upaya saya dan Bapak Ibu mencari kebenaran untuk dibenarkan Allah dan bukan pembenaran diri. Umumnya ketika orang dirundung masalah, ketika orang dirundung persoalan besar, orang mulai kemudian tawar-menawar dengan Tuhan. Pokoknya kalau saya sembuh, pokoknya kalau bisnis ini pulih, pokoknya kalau A dan B Tuhan, nanti saya akan A dan B Tuhan. Saya membayangkan ayat 9 itu seperti itu. Selain dia mengucap syukur, dia membayar nasar, kemungkinan besar dia mengucapkan sesuatu di perut ikan besar itu, dalam perut ikan besar itu. Tuhan A, B, dan C. Saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Ketika susah, perjalanan saudara, langkah yang luar biasa dibuat Yunus adalah mengucap syukur. Nggak mudah ya. Kekuatan mengucap syukur itu adalah hal yang luar biasa. Jangan pernah bernasar Bapak Ibu, kalau saudara tidak mampu menepatinya. Jangan pernah buat janji, Tuhan tagih janji itu. Nah, apapun yang pernah saudara ucapkan barangkali, mungkin teks ini menarik, bayarlah. Lakukanlah.
Tuhan, saya akan berupaya benar lagi dan tetap baik. Setelah tahapan pertama mengaku kesalahan dan dosa, berlakulah benar. Karena pemberian cuma-cuma yaitu penebusan adalah mestinya direspon dengan ucapan syukur dan membayar nasab, yaitu berbuat dan berperilaku sesuai dengan kebenaran yang Tuhan beri. Saya mau tutup untuk katakan begini, di Minggu Prapaskah ini, Bapak, Ibu, dan saya ada di perut ikan besar. Momen introspeksi diri, momen untuk mencari bait Tuhan, momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kiranya ada tahapan di mana kita dilemparkan lagi, dimuntahkan lagi, menjalani hidup yang lebih baik, hidup baru, hidup yang berkenan, sebagaimana yang dilakukan Yunus. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.